Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat DKes, selamat datang di DKes DHBS Podcast. Bersama saya, Akila Faras Anika, kelas 8D, siswi SMP IT Darul Hikmah Bontang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini penggunaan plastik semakin tidak terkendali, sehingga volume sampah plastik terus meningkat. Jadi, bisa dikatakan Indonesia sedang darurat sampah plastik. Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia loh. Sifat sampah plastik itu tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik atau zat yang menyebabkan kanker. Ketika plastik itu terurai atau terbakar, zat kimia ini akan terlepas dan merespon ke dalam tanah, air tanah, serta masuk ke rantai makanan. Nah, kenapa sih sampah plastik sangat berbahaya? Jadi, ada beberapa zat kimia berbahaya yang ditemukan dalam plastik dan berdampak buruk loh pada lingkungan. Di antaranya, yang pertama ada polyethylene terephthalate atau PET, ada polyethylene atau PE, ada polypropena atau PP, dan ada juga polyvinyl klorida atau PVC. Zat kimia tersebut melepaskan zat adiktif kimia yang mencemari tanah dan berbahaya bagi lingkungan. Teman-teman, jika tanah kita sudah tercemar oleh zat kimia plastik, maka akan berdampak pada 4 hal, yaitu kerusakan ekosistem, kontaminasi air tanah, masuk ke rantai makanan, sampai pencemaran udara. Sekarang nih, kita sebagai generasi emas bisa kok melakukan pencegahan terhadap pencemaran tanah oleh sampah plastik, seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang plastik, membuang sampah pada tempatnya, dan juga mengolah sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Penting untuk kita semua berperan aktif dalam mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Dengan tindakan sederhana, kita bisa loh membantu menjaga kelestarian tanah dan lingkungan hidup. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh siswi SMP IT DHBS Bontang yang tergabung dalam tim karya tulis ilmiah. Mereka membuat edible coating sebagai alternatif pengganti plastik untuk mengawetkan buah-buahan. Edible coating itu apa sih? Nah, edible coating ini adalah lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat dimakan atau edible, yang diaplikasikan pada produk pangan secara langsung. Fungsinya sebagai pelindung atau penghalang berpindahnya massa, seperti uap air, oksigen, dan karbon dioksida. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat edible coating adalah lidah buaya, 100 ml air, 5 gram tepung agar, dan 5 gram asam sitrat. Dalam pembuatan edible coating ini melalui 5 tahap penting. Yang pertama adalah menghaluskan lidah buaya yang dicampur dengan air. Kemudian dipanaskan lalu ditambahkan dengan asam sitrat dan tepung agar. Selanjutnya didinginkan selama 5 menit. Penelitian ini menghasilkan edible coating yang bisa menjadi barrier terhadap uap air dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada buah tomat. Edible coating ini juga berhasil membuat tomat bertahan selama 5 hari tanpa ada perubahan loh. Inovasi ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan, terutama tanah akibat zat kimia yang terkandung pada plastik berbahan kimia buatan. Hal ini sejalan dengan salah satu arah pembangunan yang terdapat pada visi Indonesia Emas 2045, yaitu lingkungan hidup berkualitas dan ketahanan terhadap bencana. Sekian penjelasan mengenai solusi penanganan sampah plastik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.